Ayo. Ini udah record. Oh iya udah. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Bersinar Mengajar di kelas PPU. Di kelas PPU itu namanya apa? Pokoknya di kelas PPU. Pokoknya di kelas PPU, izinkan aku untuk share screen dulu. Ini dia. Bentar ya, masih loading ya? Screen-nya masih loading. Udah kelihatan belum? Jelas gak maksudnya kayak ukurannya segini nggak apa-apa kan gitu. Bayu mau banget ini bentuknya PDF karena satu dan lain hal bentuknya termasuk PDF. Ini jelas nggak? Maksudnya aman di kalian atau ada kendala gitu? Takutnya ada kendala kan gitu. Oke jelas. Makasih udah ngerespon Haruna, UNS, Fanya, I love you. Nah, hari ini kayak apa yang udah kelihatan di layar kalian? Kita bakal mengenai PPU. Alias kita bakal belajar tentang PPU gitu. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang makna kata dan juga frasa. Gitu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Barangkali teman-teman belum kenal sama saya karena kebetulan ini pertemuan pertama juga. Ya, kalau teman-teman baru join ya teman-teman belum kenal sama lain juga sih. Di sini nama saya adalah Anissa Indraswati, kayak yang tertulis di nama Zoom. Tapi kalau misalnya untuk nama panggilan, teman-teman bisa banget pakai nama panggilan Indri. Jadi cukup Kak Indri aja. Karena nama Anissa itu sudah terlalu pasaran. Pasti teman-teman punya teman yang namanya Anissa. Pasti banget. Ya, aku cukup percaya diri untuk ngomong kayak gitu. Nah, oke. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa banget nanti kalau misalnya pengen dapetin catatan materi pembelajaran untuk cek tweetannya Bersinar. Lalu kalau misalnya teman-teman ini, teman-teman boleh banget untuk memberikan sumbangan ke traktir di link yang ada di QR ini. Lalu kalau teman-teman mau presensi, ini linknya. Teman-teman barangkali mau presensi dulu atau nanti aja presensinya? Mungkin bisa ya aku kasih kesempatan dulu untuk presensi. Nanti aja, oke, berarti nanti aja. Dan teman-teman boleh banget untuk join grup Telegram, karena di sana juga nanti akan ada lebih keleluasan untuk teman-teman bertanya, atau teman-teman kalau teman-teman nemu hal yang sulit, barangkali teman-teman pengen nanya, itu bisa banget di grup Telegramnya Bersinar, jadi jangan lupa join. Nah, kita bakal mulai dari makna. By the way, kayak apa yang ketulis di sini, kita akan belajar tentang makna kata dan frasa ya. Jadi teman-teman capaiannya ya untuk memahami apa itu makna kata, jenisnya, juga apa itu frasa dan jenisnya, gitu. Oke, kita akan mulai dari makna. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makna? Kita sering ngomong tentang makna, kita sering nyebut makna, tapi apa makna dari makna itu sendiri? Barangkali teman-teman ada yang ingin berpendapat, boleh banget kalau mau di-chat. Arti bisa ada pendapat lain tidak? Barangkali ingin dijelaskan secara panjang gitu. Makna itu adalah bla 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 gitu. Walaupun ya agak ruwet juga ya. Maksud kata itu berarti di sini udah ada beberapa kata kunci. Ada arti, ada maksud, ada kata. Nah, jadi makna itu adalah sesuatu yang dikandung oleh sebuah kata atau sebuah bahasa. Karena bahasa itu punya fungsi utama sebagai sarana komunikasi, maka setiap kata dalam bahasa pasti punya makna. Kata apapun itu, dalam bahasa apapun itu. Misalnya kata dalam bahasa Indonesia, misalnya cinta, dia pasti punya makna. Dalam bahasa Inggris, ai, dia pasti punya makna. Dalam bahasa Korea, ada yang tahu cinta dalam bahasa Korea apa? Yang suka kipu, cinta dalam bahasa Korea apa? Saya tidak tahu tentang Korea. Itu juga ada maknanya. Misalnya kalau di Korea, oh saranghe, saranghe, sarang ya. Kalau cinta itu sarang, kalau sarangnya aku cinta kamu, kalau nggak salah. Nah, jadi tiap kata itu ada karena ada makna yang ingin disampaikan melalui kata itu sendiri. Konnichiwa itu artinya halo, itu dalam bahasa Jepang ya, daily prot. Beda aku panggil kamu prot aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi
Makna itu pasti terkandung dalam setiap kata. Setiap kata pasti punya makna. Nggak mungkin ada kata yang nggak punya makna. Yang nggak punya makna mungkin keberadaan keberadaan seseorang yang nggak kalian suka gitu, nggak punya makna di hidup kalian. Tapi ya, pada artinya seperti itu. Makna itu pasti dikandung oleh setiap kata, dan setiap kata pasti punya makna. Karena ya memang hakikatnya kata itu untuk mewakili makna itu sendiri. So, jadi kita udah tahu nih makna itu apa dan dia ada di mana aja. Tapi kita mungkin belum tahu kalau makna itu ada beberapa jenis. Jadi makna itu bukan cuma satu gitu. Makna itu bisa banyak jenisnya, bisa beragam jenisnya. Ini adalah beberapa jenis makna yang kemudian sudah aku rangkumkan untuk teman-teman. Ada makna leksikal, ada makna gramatikal, ada makna referensial, non-referensial, denotatif, dan konotatif. Mungkin di antara semua jenis makna ini teman-teman paling kenal dengan dua yang terakhir ini, makna denotatif dan makna konotatif. Karena memang kalau di SMA, makna yang paling sering diungkit itu adalah makna denotatif dan makna konotatif. Oke, kita akan kenalan dari yang paling awal. Dari makna leksikal dulu nih. Makna leksikal itu makna yang ada di sebuah kata tanpa konteks tertentu, atau makna asli dari kata, atau bisa juga disebut makna kata yang terkandung atau tercatat di dalam kamus bahasanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu makna leksikal dari sebuah kata, cara paling gampang itu adalah untuk membuka kamus. Jadi cara paling gampangnya ya teman-teman tinggal buka kamus, lihat kata itu artinya apa, nah itu makna leksikalnya di situ. Lalu makna gramatikal adalah makna yang terdapat dalam sebuah kata setelah terjadi proses gramatika. Proses gramatika itu ada afiksasi, ada reduplikasi, ada komposisi, dan ada abreviasi. Afiksasi itu apakah? Afiksasi itu pengimbuhan. Jadi ketika kata sudah diberikan imbuhan, maknanya akan berbeda dengan kata yang belum diberikan imbuhan. Begitu. Reduplikasi apa? Pengulangan. Maknanya beda lagi. Komposisi apa? Komposisi itu melekatkan dua kata untuk menciptakan makna baru. Gitu. Lalu yang terakhir abreviasi apa? Abreviasi itu pemendekan, penyingkatan. Misalnya UNS. UNS panjangannya apa tuh? Universitas yang pengen masuk UNS. UNS panjangannya apa sih? Universitas Nana 11 Maret. Iya, iya kan 11 Maret? Benar nih UNS. UNS 11 Maret. UNS. Iya, 11 Maret. Oh alah, ternyata disingkatnya 11 Maret kok gitu ya. Pokoknya, kalau gitu itu bukan contoh abreviasi. Contohnya mungkin bisa Universitas Diponegoro, Undip, Universitas Gajah Mada, UGM, Universitas Indonesia, UI, itu pemendekan. Kayak gitu, itu contoh abreviasi gitu. Ada teman-teman yang pengen masuk UGM, Undip, atau UI? Ada sih, pasti ada. Harus ada. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh-contoh kata di bawah ini. Udah beberapa kata yang ditulis di sini. Kata rindu. Menurut teman-teman, apakah punya makna yang sama dengan kata merindukan? Boleh teman-teman berkomentar atau teman-teman berpendapat melalui chat. Iya sama, rindu dengan merindukan. Lalu, kata merindukan, apakah punya makna yang sama dengan kata dirindukan? Merindukan, dirindukan, tidak. Aslinya, teman-teman, kita belum kenal. Berikutnya deh, kata cinta, apa dia punya makna yang sama dengan kata mencintai? Teman-teman boleh banget jawab enggak, dan apakah kata mencintai punya makna yang sama dengan dicintai? Mungkin teman-teman sama kok kak, sama-sama tentang cinta. Kayak gitu. Ini ada beberapa contoh kata yang merupakan kata dasar dan kata yang sudah diberikan proses gramatisasi gitu, atau gramatikal. Nah, kata rindu, cinta, juga dua yang ada di awalan-awalan ini punya makna leksikal. Maknanya adalah makna yang ada di dalam kamus.
Dalam kamus itu, rindu punya makna rasa rindu. Tapi merindukan maknanya memiliki atau merasakan perasaan rindu. Ada perbedaan yang kuat. Rindu ini nomina, dia kata benda. Kalau merindukan, dia kata kerja. Kayak yang udah disebutin sama barusan itu Hera, merindukan kata kerja, bukan? Betul. Dirindukan juga kata kerja, maknanya berbeda lagi. Dirindukan itu berarti seseorang merindukan kalian. Atau kalian membuat seseorang merasakan rindu pada kalian. Lalu kata cinta ini 11-12 sama kata rindu. Dia masih sama-sama nomina. Cinta itu kalau di kamus artinya kasih dan sayang. Jadi rasa kasih dan sayang dimaknai sebagai cinta. Nah, mencintai berarti merasakan rasa kasih dan sayang. Dicintai, diberikan rasa kasih dan sayang. Kecintaan bisa merujuk kepada perasaan rasa kasih dan sayang yang mendalam atau seseorang atau sesosok yang memiliki rasa kasih dan kecintaan kalian. Lalu percintaan itu merujuk lagi ke hal yang berbeda. Percintaan itu berarti segala hal yang menyangkut rasa kasih dan sayang. Mirip-mirip kayak yang di bawah ini, dua, diduakan, menduakan, seperti itu. Lalu berikutnya, ada makna referensial dan makna non-referensial. Ini mereka sepasang ya, mereka kayak saudara gitu. Nah, makna referensial merupakan makna yang berdasar pada suatu referensi atau rujukan yang telah disepakati secara bersama-sama. Lalu ada makna non-referensial, merupakan makna yang sepenuhnya terlepas dari referensi atau rujukan tertentu. Contohnya, abstrak. Menurut teman-teman, kata abstrak ini punya makna apa? Boleh teman-teman berpendapat di kolom chat. Aku sangat menantikan pendapat teman-teman. Kalau tidak ingin berpendapat, boleh kau bilang aja nggak ingin berpendapat. Random. Cara bagus. Random. Abstrak itu random. Ada lagi yang punya pendapat lain? Tak terbatas. Boleh. Ada lagi kan yang punya pendapat lain? Oh, by the way, halo Zah. Aku belum menyapa kamu. Ada lagi kan yang punya pendapat tidak berwujud? Oh, halo Wawa. Betul. Apa yang teman-teman katakan ini betul. Tapi kalau kemudian kata abstrak ini ditempelkan dengan konteks laporan, di dalam laporan harus terdapat abstrak. Kata abstrak ini dimaknai sebagai apa? Apakah maknanya sama, tetap tidak berwujud dan tidak terbatas? Atau maknanya jadi berbeda? Maknanya bukan jenisnya. Kita tidak membahas ke sana. Begini, kata abstrak punya makna tidak berwujud, tidak dapat didefinisikan, random, dan sebagainya ketika dia tidak ditempeli konteks apa-apa. Maka makna random, tidak berwujud, dan sebagainya adalah makna non-referensial dari kata abstrak. Tapi ketika dia ditempeli dengan konteks, di dalam laporan harus terdapat abstrak. Maka kita akan otomatis berpikir abstrak yang dimaksud adalah bagian laporan yang meringkas keseluruhan laporan dan ditaruh di bagian awal laporan. Maka itu adalah makna referensial dari kata abstrak. Karena rujukannya adalah abstrak yang terdapat di dalam laporan. Seperti itu. Jadi satu kata dia bisa punya dua makna. Tergantung apakah dia mengacu kepada referensi tertentu atau tidak. Kalau misalnya TPS, teman-teman kalau TPS, adakah teman-teman yang tahu TPS ini kepanjangan dari apa? Tanpa konteks apapun, TPS dimaknai sebagai apa? Apakah tidak ada gitu? Kayaknya nggak ada deh, kan nggak mungkin aja gitu. Kayaknya tidak mungkin, impossible gitu untuk dimaknai. Tapi kalau misalnya nih, kita berikan pemaknaan seperti ini. Dalam UTBK nanti akan ada TPS. Teman-teman memaknai TPS sebagai apa? Halo teman-teman. Ujian. Betul. Tes pemahaman skolastik. Tapi kalau kalimatnya dibedakan, kalimatnya jadi begini. Pada hari pemungutan suara, pada hari pemilu,
Masyarakat diharapkan mengunjungi TPS. Dalam kalimat tersebut, makna TPS adalah titik-titik-titik, tempat pemungutan suara. Betul. Jadi TPS ini bisa punya dua makna, tergantung konteks mana dia melekat gitu, di konteks mana dia dilekatkan gitu. Lalu yang berikutnya ikhtisar. Ketika teman-teman mendengarkan kata ikhtisar, apa yang pertama kali terbayang dalam benak teman-teman? Ikhtisar adalah titik-titik-titik. Otak teman-teman langsung nyangkut kemana kalau misalnya mendengar kata ikhtisar gitu. Adakah yang ingin berpendapat atau menyuarakan pendapatnya? Intisari, betul. Tapi kalau misalnya kemudian maknanya dibedakan, dia ditempeli konteks ikhtisar laba rugi. Teman-teman akan merujuk ke arah mana? Kalau mendengar kata ikhtisar laba rugi, dia diberikan referensi ikhtisar laba rugi. Gitu. Pencatatan. Betul. Kalau misalnya kita hanya mendengarkan kata ikhtisar, kita akan mengacu kepada salah satu teks dalam bahasa Indonesia yang menyangkut inti dari teks yang dirangkum, kayak rangkuman tapi agak beda dikit gitu. Tapi kalau misalnya ditempeli dengan referensi, dengan konteks atau rujukan ikhtisar laba rugi, maka teman-teman otomatis akan berpikir ke pelajaran ekonomi, ke arah pembukuan seperti itu. By the way, halo Aziza. Lalu yang terakhir nih, kata gedang. Teman-teman tahu nggak gedang itu apa? Pepaya, oke. Ada lagi barangkali yang punya pendapat berbeda. Gedang kayaknya bukan pepaya. Pisang, ini Hera kayaknya tahu banget nih. Ya, bagi masyarakat Sunda, orang-orang Sunda, kata gedang merujuk pada referensi pepaya, buah pepaya. Yang oranye gitu loh, yang luarannya hijau, dibelah jadi oranye, banyak biji-bijinya. Itu gedangnya orang Sunda, gitu. Tapi bagi masyarakat Jawa, kata gedang merujuk kepada buah pisang yang kuning, pohonnya sekali berbuah langsung harus dipotong. Lalu biasanya kalau berbuah dia banyak, punya jantung, itu gedangnya orang Jawa. Jadi referensinya atau rujukannya bisa berbeda antar komunitas masyarakat. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Yang paling teman-teman kenal. Makna denotatif dan makna konotatif. Yang pertama makna denotatif, yakni makna yang punya sifat apa adanya. Makna asli atau makna dasar dari sebuah kata. Sementara makna konotatif merupakan makna yang didasarkan pada perasaan atau pemikiran yang kemudian ditimbulkan dari kata tersebut. Kadang-kadang disebut juga sebagai makna kias. Ya. Contohnya ada di dua kalimat ini. Di kalimat pertama, tulisannya seperti ini. Konotatif peribahasa, betul, konotatif pasti terkandung dalam peribahasa, tapi bukan hanya peribahasa yang mengandung konotatif. Nah, misalnya yang pertama, Festival Adu Domba kembali diadakan di Kota Garut. Menurut teman-teman, adu domba pada kalimat ini mengandung makna konotatif atau makna denotatif? Boleh teman-teman berkomentar di chat. Apakah adu domba dalam kalimat Festival Adu Domba kembali diadakan di Kota Garut? Lomba, betul. Berarti maknanya merupakan makna denotatif. Karena festival adu domba itu benar-benar sebuah kegiatan perayaan di mana pesertanya bawa domba jantan, lalu domba jantannya diaduin kepalanya, kayak gitu. Itu festival adu dombanya orang Garut. Setahu saya seperti itu. Tapi pada kalimat berikutnya nih, ada kata adu domba lagi. Belanda menggunakan taktik adu domba saat menjajah Nusantara. Dalam kalimat ini, adu domba merujuk pada apa? Teman-teman barangkali bisa memahami, teman-teman memahami adu domba dalam kalimat ini sebagai apa? Ada fitnah, betul. Ini maknanya konotatif. Karena dalam kalimat ini, maknanya adalah sebuah strategi dari pihak Belanda untuk kemudian mengadukan dua kerajaan atau dua kelompok masyarakat di Nusantara.
sehingga nanti masyarakatnya pecah belah. Jelas berbeda makna adu domba pada kalimat pertama dan makna adu domba pada kalimat kedua. Kayak yang udah dibilang barusan, pada kalimat pertama itu maknanya adalah makna dasar, makna asli, nggak ada maksud lain. Tapi kalau dalam kalimat kedua, ini maknanya makna konotatif, makna kias. Nggak benar-benar adu domba Belandanya bawa domba terus diaduin, nggak gitu. Tapi dombanya itu ya masyarakat kita, begitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yakni frasa. Teman-teman ada yang udah pernah dengar belum tentang sesuatu yang disebut frasa? Barangkali teman-teman udah pernah dengar dan teman-teman bisa ngejelasin sedikit tentang frasa. Apa sebenarnya frasa itu? Gitu. Kata betul mengandung kata, tapi dia bukan kata. Ada yang ingin berkomentar lagi? Ini frasa nih sering dibahas nih, udah sering karena ada literasi bahasa Indonesia. Gabungan dua kata atau lebih. Betul tapi kurang lengkap sebenarnya. Ada lagi yang ingin berpendapat atau cukup? Oh, by the way, halo Adelia. Oke, sepertinya belum ada lagi. Ada lagi. Bukan makna sebenarnya, tidak juga. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna tidak selalu seperti itu. Oke, begini. Sesuatu yang disebut frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Teman-teman tahu fungsi dalam kalimat ada apa saja? Fungsi dalam kalimat, teman-teman tahu fungsi, ada yang disebutnya SPOK nih, panjangannya apa nih? SPOK gitu. Yang seperti apa teman-teman tahu fungsi dalam kalimat? Belum ada yang ingin menjawab? Belum. Oke, fungsi dalam kalimat itu yang seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, betul itu, Zah. Jadi, frasa itu ketika satu fungsi ini terdiri lebih dari satu kata. Misalnya, Bayu dan Tono pergi memancing. Pada kalimat tersebut, subjeknya ada dua, Bayu dan Tono. Nah, Bayu dan Tono ini merupakan frasa. Begitu. Kalau pergi memancing, itu predikat, dua-duanya predikat. Jadi ini juga merupakan bentuk frasa, pergi memancing. Dia gabungan dua kata. Begitu. Atau bisa lagi seperti ini. Nurlela akan pergi ke konser pada hari Selasa tanggal 26 Maret, misalnya seperti itu. Nah, pada hari Selasa tanggal 26 Maret itu menduduki fungsi sebagai keterangan. Maka dia merupakan frasa karena dia lebih dari satu kata. Begitu. Nah, di sini frasa itu punya dua unsur. Karena dia lebih dari satu kata, bisa dua atau lebih kata, maka dia terdiri dari dua unsur. Unsurnya ada unsur inti dan ada unsur pelengkap. Unsur inti itu yang kayak gimana sih? Unsur inti itu merupakan unsur yang dia punya fungsi untuk menentukan kategori dari frasa tersebut. Dan unsur inti itu adalah unsur pusatnya frasa. Jadi kalau unsur ini hilang, frasa nggak mungkin dimaknai. Kalimatnya jadi rancu, tidak mungkin dimaknai. Kalau unsur pelengkap adalah unsur yang kemudian melekati unsur inti. Kalau misalnya unsur pelengkapnya nggak ada, maka unsur inti ini nggak akan jadi frasa, dia cuma bakal jadi kata. Gitu. Tapi kalimatnya masih bisa dimaknai walau unsur pelengkapnya tidak ada. Tapi ketika unsur intinya hilang, kalimatnya belum tentu bisa dimaknai. Kayak gitu. Contohnya nih, ada beberapa frasa. Ada buku harian, bakso sapi, kertas ujian, bendera merah putih, si kancil, sepasang taring, sedang belajar, dan pacar saya. Di sini sudah ditandai mana yang merupakan unsur inti dan mana yang merupakan unsur pelengkap. Contohnya pada frasa buku harian. Kalau misalnya kalimatnya seperti ini. Tono menulis catatan di buku harian. Teman-teman bisa memahami kalimatnya tidak? Bisa memaknai kalimatnya seperti apa tidak? Tono menulis catatan di buku harian.
Bisa dimaknai kalimatnya? Bisa. Kalau unsur intinya coba kita hilangkan. Tono menulis catatan di harian. Apakah kalimatnya bisa dimaknai? Tono menulis catatan di harian. Tidak. Karena tidak jelas, rancu. Tono menulisnya di mana gitu. Tapi kalau kemudian unsur pelengkapnya kita hilangkan. Tono menulis catatan di buku. Bisa dimaknai? Bisa. Betul. Jadi seperti itu kurang lebih bedanya si unsur inti dengan unsur pelengkap. Nah, kalau teman-teman ingin menentukan kategori dari frasa, teman-teman cukup lihat unsur intinya. Unsur intinya masuk ke jenis kata apa. Nah, makanya kita sekarang bakal belajar sedikit banyak tentang kategori dari frasa. Ini adalah beberapa kategorinya frasa. Ada frasa verbal, ada frasa nominal, ada frasa adjektiva, ada frasa numeralia, dan ada frasa preposisional. Frasa verbal itu seperti apa, Kakak? Frasa verbal itu singkatnya frasa yang unsur intinya merupakan kata verbal atau kata kerja. Coba di sini teman-teman cari mana nih kira-kira yang unsur intinya adalah kata kerja. Di antara bunga mawar sangat manis di Bandung 7 helai dan akan belajar mana sekiranya yang unsur intinya merupakan kata kerja. Akan belajar, betul. Teman-teman sudah bisa melihat berarti. Yang kedua adalah frasa nominal. Sama kayak frasa verbal, frasa nominal ini adalah frasa yang unsur intinya merupakan kata nominal atau kata benda. Di antara kata-kata ini, bunga mawar sangat manis di Bandung 7 helai, ini sudah dicoret. Mana kira-kira yang unsur intinya merupakan kata benda? Bunga mawar, betul. Lalu berikutnya yang ketiga, frasa adjektiva atau frasa yang unsur intinya merupakan kata sifat. Di antara kata ini, sangat manis di Bandung 7 helai, mana sangat manis. Belum selesai aku ngomong, teman-teman sudah bisa menjawab, luar biasa sekali. Lalu berikutnya adalah frasa numeralia. Mungkin yang ini agak baru di mata teman-teman. Numeralia itu adalah jenis kata bilangan. Betul, 7 helai. Boba, kamu pintar sekali deh. Pokoknya, kata numeralia itu semua kata yang merujuk pada jumlah atau bilangan. Gitu. Contohnya semua, di samping kata angka yang gitu. Lalu yang terakhir, frasa preposisional yang sudah pasti di Bandung adalah frasa, dia agak beda dikit, adalah frasa yang diawali dengan kata preposisi. Jadi, frasa preposisional ini bisa aja dia itu kemudian mengandung kata nomina, bisa aja mengandung kata verbal mungkin sampai seringnya nomina, tapi depannya atau awalannya harus diawali, dibuka, didahului oleh kata awal atau preposisi. Preposisi itu contohnya apa saja? Di, ke, seperti itu. Itu preposisi. Jadi contohnya adalah di Bandung, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke acara kuis-kuisan, teman-teman ada yang pengen nanya dulu nggak dari apa yang sudah disampaikan? Barangkali ada yang belum jelas, atau saya pribadi ngejelasinnya terlalu cepat gitu. Jadi teman-teman nih belum cara menentukan frasa yang sama. Oh, ini soalnya sering datang ya. Frasa yang sama, berpola sama dengan frasa anu pada kalimat anu ya. Aku sering lihat contoh soalnya. Itu teman-teman balik lagi ke sini. Teman-teman lihat, cari unsur intinya. Apakah unsur intinya itu adalah kata verbal, kata nomina, kata numeralia, atau mungkin kata adjektiva gitu. Teman-teman lihat dulu, atau mungkin dia bahkan diawali dengan preposisi. Teman-teman lihat dulu unsur intinya apa. Kalau udah kelihatan unsur intinya misalnya kata kata apa ya unsur intinya, misal kata ini deh, kata bakso sapi, unsur intinya merupakan kata nomina atau kata benda. Nah, menurut teman-teman, frasa apa yang kira-kira sejajar dengan frasa bakso sapi? Yang punya unsur inti sama dengan katanya nomina. Gitu. Polanya nomina dulu, unsur intinya di depan, nomina duluan, baru unsur pelengkapnya di belakang. Ada yang teman-teman bisa jawab barangkali? Kertas ujian. Mungkin buku harian. Betul.
Atau teman-teman mau lebih gampang, sate ayam, gitu. Nugget ayam. Atau misalnya bakso ikan, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman, atau kalau teman-teman kemudian udah nyari unsur intinya, udah mengabaikan unsur pelengkapnya, fokus unsur intinya di depan atau di belakang, tapi kemudian teman-teman masih ngerasa kok kayaknya ini tuh masih belum jelas mana yang sejajar, teman-teman cari aja unsur pelengkapnya ini terdiri di apa termasuk dalam jenis kata apa. Misal bakso sapi, bakso nomina, sapi nomina. Cari yang sama-sama nomina. Contohnya ini, pintu rumah, pintu nomina, rumah nomina. Gitu. Atau misalnya, mana lagi nih? Pacar saya, pacar nomina, saya pronomina. Jadi masih bagian dari nomina juga. Kayak gitu. Oke, teman-teman? Jelas untuk menentukan frasa yang sama atau sejajar? Oke, jelas. Barusan tuh sebenarnya ada yang ini sebelum kalau teman-teman yang pengen nanya lagi boleh diketik aja, tapi kalau nggak salah, barusan itu ada memaknai frasa sebagai sesuatu yang menghasilkan makna berbeda. Sebenarnya ketika dua kata direkatkan dan dia punya makna yang berbeda dari apa yang sebelumnya, misal kata berputih tulang kemudian dimaknai sebagai meninggal, atau dia punya makna konotatif, dia punya makna kias, maka dia sudah tidak bisa disebut frasa. Dia termasuknya ke dalam kata majemuk karena hubungannya hubungan yang lekat atau rapat begitu. Jelas sampai di sini. Jadi frasa itu dia tidak memiliki makna konotatif. Kalau maknanya sudah konotatif, maka dia sudah bukan frasa. Dia sudah termasuk kata majemuk. Sampai di sini jelas tidak? Barangkali teman tadi ada nih teman tuh, aku lupa siapa gitu. Tapi maknanya tuh ada yang punya makna kias gitu. Nah itu bukan sebenarnya. Itu masuknya ke kata majemuk. Kalau dalam, aduh maaf ada suara motor. Oke jelas. Ada lagi nggak hal yang teman-teman ingin tanyain, misal seputar makna atau kemudian seputar frasa, atau teman-teman yang masih nggak jelas nih si kancil ini kayak mana, ini apanya yang apa gitu. Nggak jelas ya si kancil. Kan tidak jelas nih bentukannya. Si kancil terdiri dari kata jenis kata apa dan kata apa. Ini udah jelas sih, udah kasih tahu unsur pelengkapnya sih, kemudian unsur intinya adalah kancil. Tapi kemudian si ini termasuk jenis kata apa dan kancil termasuk kata apa. Ada yang bisa jawab? Belum kita mulai ke dalam preposisional, bukan, bukan ya. Si kancil itu masuknya ke dalam jenis frasa nomina, nomina, nomina. Kenapa? Kancil ini sebenarnya masuknya ke kata nomina atau kata benda, karena dia merujuk ke jenis hewan tertentu. Terus si ini kayak mana, Kak? Si ini termasuk jenis kata apa? Dia nomina bukan, verba bukan. Si ini masuknya ke jenis kata penyukat. Kata penyukat itu apa? Kata penyukat itu adalah semua kata yang merekati kata pronomina. Gitu. Jadi ketika nomina digunakan di bagian subjek, dia akan jadi pronomina. Contohnya saya, kamu, kalian, itu dihitungnya sebagai pronomina. Gitu. Nah, si kata penyukat ini pasti akan selalu melekati si pronomina. Dia nggak mungkin melekati hal lain gitu. Contohnya kata penyukat apa aja? Si, sang, gitu kata penyukat. Gitu. Si dia, gitu. Sang, 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 sang apa ya? Sang presiden misalnya. Itu kata penyukat. Begitu. Ada lagi tidak yang ingin teman-teman tanyakan? Kalau tidak ada, kita akan langsung bahas soal. Bukan bahas soal sih, kita akan langsung mengerjakan soal. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Gas soal. Oke. Ini soalnya linknya mau aku copyin aja di chat atau teman-teman mau ngetik sendiri linknya? Gak apa-apa sih kalau teman-teman pengen ngetik sendiri di sini ada masalah. Chat kak, oke bentar. Aku stop share dulu, izin stop share.
Lalu kemudian barusan itu sudah ada linknya. Tunggu ya, aku kopikan dulu linknya. Copy. Pasti ini dia. Nah, itu dia linknya. Boleh banget teman-teman buka langsung di anuannya. Ya, teman-teman buka langsung si apa? Si quizisnya. Itu ada 10 soal aja. Dan ini nggak bareng-bareng ya mulainya. Jadi teman-teman bisa mulai sendiri aja langsung gaskeun gitu. Nggak apa-apa, nggak nunggu yang lain. Gaskeun aja gitu langsung. Terus nanti kemudian teman-teman kerjakan soalnya. Ini nggak akan ditampilkan nih karena takutnya ya nih, takutnya bagaimana. Boleh pakai nama palsu sih, sebenarnya nggak ada masalah kalau pakai nama palsu, tapi sebenarnya kan pakai nama asli lah ya, biar saya tahu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, samain aja kayak nama di sini. Oke? Ada kendala tidak selama mengakses? Atau teman-teman lagi pada ngerjain? Jadi teman-teman lagi pada ngerjain. Oke, silakan, saya akan diam dulu. Saya tunggu sampai pukul 17 aja kali ya. Sampai pukul 5 pas, 5 teng gitu. Saya tunggu sampai pukul segitu. Oke?
Oke, teman-teman udah pada selesai mengerjakan mengerjakan kuisnya. Gimana rasanya tuh tadi kuisnya? Ada kendala kah? Atau aman-aman aja, cuman kuisnya ngeselin gitu misalnya. Kuisnya ini, bikin bikin pengen ngamuk gitu. Oke, aman, berarti nggak ada kendala ya. By the way, sebelum kita melanjutkan, ini udah nggak ada pembahasan juga sih ya. Eh, aku ingin mengucapkan selamat kepada um, Fadia, lalu tanda tanya dan Jong Jaehyun karena udah menjawab soalnya dengan benar semuanya 100% betul. Selamat kepada kalian yang punya nama-nama itu. Untuk nama-namanya nggak aku tampilkan ya, nggak apa-apa kan ya. Untuk kalian yang misalnya nilainya belum 100%, jangan berkecil hati, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Semua bisa dipelajari, nanti semua bisa dipelajari, tidak perlu terlalu terburu-buru. Sebelum kita menutup sesi sesi pembelajaran ini, adakah teman-teman yang misalnya ingin bertanya sedikit tentang materinya atau setelah melihat kuisnya kok rasanya agak ada yang beda dengan materinya gitu. Adakah teman-teman yang memerlukan penjelasan tambahan gitu atau semacamnya sebelum kita menutup sesi pertemuan pada hari ini? Atau enggak ada? Lumayan kan ini sudah 4:30 lebih, cocok banget untuk ngabuburit buat kalian-kalian yang puasa. Buat kalian yang ini pas banget jamnya buat ngabuburit bersama Besti. Adakah yang ingin bertanya lagi? Buat makna referensial, Kang, fungsinya buat apa? Fungsi dari makna referensial itu pertama adalah ketika satu kata punya dua makna yang berbeda. Nah, ini harus ditentukan dulu referensi mana yang kemudian diacu oleh si kata tersebut. Lalu yang kedua, makna referensial juga bisa berupa kata yang dia itu kemudian menjadi kata hubung. Kayak hal tersebut, hal ini, atau oleh karena itu, kata yang mengandung ini dan itu bisa mengandung makna referensial. Karena ini dan itu umumnya merujuk pada hal lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi begitu, makna referensial itu fungsinya untuk menyangkutkan satu kata dengan kata yang lain. BP apa GB? Ah, BP sama GB itu apa? Maaf, ini singkatannya apa ya? BP sama GB apa nih? BP ada GB, oh, personal project ada GB. GB itu apa? Gabungan bersama. Oh iya, kalian belum ini loh. Kalian belum isi absen. Kalian mau pada kemana? Kalian belum isi absen. Barusan ada yang keluar. Nah, sedihnya. Tunggu sebentar. Kayaknya aku kopiin dulu. Bebek. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu ya. Tunggu sebentar. Sedetik aja. Bentar, linknya tuh gimana? Sedetik aja ya. Oke, mana dia? Kita kembali ke sini. Nah, itu untuk link absennya boleh teman-teman copy aja karena ternyata nggak bisa diklik langsung gitu. Tapi teman-teman copy juga bakal langsung ini kalau nyambung ke link absen. Udah ada yang keluar barusan. Kalau teman-teman udah isi link absen itu boleh teman-teman langsung keluar aja, barangkali pengen langsung ngabuburit. Oh, jaringan iya juga sih ya. Sama ini by the way, Fanya, GB itu apa banyak? GB guidebook apa? Bacanya gimana sih? Nilai bahasa Inggris saya minus. GB apa? Oh, grup belajar ada toh yang di Telegram itu loh, sayang-sayang. Barusan kan sudah ada. Nah, ini dia. Ini dia, ketik aja. Pam. Nah, ini untuk grup Telegramnya. Teman-teman bisa langsung join ke sana. Kalau misalnya kemudian ada materi yang kurang jelas diomongin sama tutor, bisa. Aduh, maaf KSG, udah telat. Iya, udah telat, maaf banget KSG. Teman-teman bisa langsung
join aja ke sana kalau kemudian ada materi yang menurut teman-teman kurang jelas untuk ngejelasinnya. Nanti KSG jangan telat lagi ya, besok-besok ketemu saya lagi. Nanti kedepannya saya ininya kelasnya malam terus kok. Sekarang aja kebetulan dapat kelas sore. Nanti kita ketemu lagi ya KSG, nggak apa-apa kan ya? Jangan nangis dong. Saya jadi ikutan sedih. Ya, gimana teman-teman? Udah pada join grupnya? Oke, siap ditunggu ya KSG. Kalau teman-teman pengen pembahasan lebih lanjut bisa join grupnya. Kebetulan saya juga ada di grup itu. Kalau pengen tanya-tanya ya tanya-tanya aja, nanti dijawab kok, pasti dijawab. Gak mungkin enggak. Terus kalau misalnya teman-teman ini absen dulu untuk ngasih kemudian feedback kepada pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran yang memuaskan atau tidak memuaskan gitu. Misal kalau kinerja saya buruk, gak apa-apa, tulis aja tidak memuaskan atau gimana gitu. Misalnya dikasih saran, kritik dan saran, kakaknya tolong ini ya mandi dulu biar nggak terlalu hanya hinyai gitu. Kakaknya tolong mandi dulu gitu biar tidak terlalu hinyai, biar agak cantikan dikit gitu. Oke teman-teman, sudah diisi link presensinya? Link telegramnya di aku udah. Oh, udah kayak gitu. Bentar, Kak Anjani ini gimana Kak? Kita tunggu, coba kita tanya ke bagian akademik dulu ya. Kak Anjani, oh ada di SG-nya, SG-nya, SG-nya Instagram Bersinar. Kalian udah pada follow kan? Udah pada follow kan Instagramnya Bersinar? Ada kalau nggak salah di SG-nya, di SG terakhir yang paling baru itu ada link Telegram. Join aja langsung ke sana. Gitu. Barangkali link yang di sini sudah ada luarsa. Join aja yang ada di SG-nya. Oke? Oke? Oke teman-teman? Boleh teman-teman langsung ini. Oke. Udah pada isi presensi kan ya? Kalau udah pada isi presensi, barangkali teman-teman pengen ngabuburit, boleh teman-teman langsung live aja, langsung capcus aja keluar dari ruang daring ini. Saya izin stop share dulu ya. Stop share, stop record.